Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah menciptakan manusia dari ketiadaan sehingga menjadi ada, dan nanti akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keadaan yang sekarang ini. Dan alhamdulillah, Allah masih berkenan memberikan kita nikmat. Masya Allah, saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga diabadikan dalam Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau ada dari manusia yang bisa menghitung nikmat dari Allah, maka demi Allah, satu pun dari nikmat itu tidak akan pernah bisa dihitung, saking banyaknya nikmat itu. Kita dari lahir sampai sekarang pernah bayar oksigen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak pernah, Pak. Tetapi Bapak ketika masuk rumah sakit, ketika di oksigen, berapa jam? Bayar. Insya Allah. Sementara sekarang udah 70 tahun umurnya, 1000 itu belum pernah bayar sama Allah. Oksigen yang kita hirup setiap hari itu belum pernah. Makanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu syukuri. Ya, syukuri. Karena kalimatnya dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau diberikan yang sedikit, syukuri. Ya. Kalau yang sedikit tidak bisa disyukuri, dalam hadisnya man lam yashkuril qalil, barang siapa yang tidak bersyukur kepada yang sedikit, lam yashkuril katsir, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada sesuatu yang banyak. Tidak pandai berterima kasih kepada manusia, lam yashkurin nas. Tidak pandai berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Sebulan dapat 100.000, syukuri. Ya. Karena ketika kita syukuri, la in syakartum la azidannakum, la azidannakum, kata Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Walakin, akan tetapi jika kita kufur terhadap nikmat itu, inna adzabi lasyadid, maka nikmat Allah itu sangat pedih. Jadi syukuri pemberian Allah. Yang punya istri satu, syukuri, Pak, nanti ditambah oleh Allah. Loh, benar. Jadi kalau punya istri satu, syukuri. Kalau sudah mensyukuri nikmat Allah, nanti ditambah jadi 2, insya Allah itu. Jadi yang sekarang istrinya masih satu itu nggak pandai bersyukur. Bercanda, Pak, bercanda. Nggak apa-apa, kita bercanda di dunia, nanti bertemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mempertemukan kita di surga nanti, insyaallah. Jadinya syukuri apa yang kita miliki sekarang. Ada 4 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Masya Allah, yang 4 ini bisa mengantarkan manusia ke dalam surga. Yang pertama itu tenaga, kekuatan. Kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, gunakan untuk menggapai surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi yang tenaganya besar seperti Bilal bin Rabah. Ilmu Bilal biasa aja, sholatnya biasa aja, tetapi karena dia punya suara bagus, dia gunakan tenaga itu untuk adzan. Masya Allah, sampai-sampai Nabi mendengar suara sendalnya duluan masuk di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diberikan tenaga oleh Allah, gunakan untuk menggapai surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kedudukan. Kalau diberikan kedudukan oleh Allah, gunakan kedudukan itu untuk menggapai surga yang dijanjikan. Ya. Kalau diberikan kedudukan tetapi tidak bisa menggapai surga yang dijanjikan,
Ada Pak, zaman dulu namanya Fir'aun. Ya. Fir'aun itu kedudukannya Masya Allah. Sampai saking tingginya kedudukannya, fa'ana rabbukumul a'la. Dia katakan bahwa dirinya itu Tuhan yang paling tinggi. Ya. Saking tingginya kedudukannya. Tetapi Allah tenggelamkan dia karena sombongnya terhadap kedudukan itu. Jadi kita yang diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Gunakan kedudukan itu untuk menggapai surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harta. Ya. Kalau diberikan harta oleh Allah, gunakan harta itu untuk menggapai surga yang dijanjikan itu. Kalau diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingkarinya, ada dulu namanya Qarun. Ya. Kaya. Mungkin kalau bapak dan ibu berjuang untuk mendapatkan harta seperti Qarun, mustahil bisa terkalahkan Qarun itu. Mustahil. Ya. Jadi bagaimanapun usaha kita untuk mengalahkan Qarun, tidak akan bisa terkalahkan. Ya. Sendoknya emas, gelasnya emas, piringnya emas, semuanya dari emas. Tetapi karena saking cintanya kepada harta, Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau masih diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan harta itu untuk menggapai surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ilmu. Nah, ini yang penting. Kata Nabi, ya, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Cuman kita garis bawahi. Biasanya kan kalau kita mau menuntut ilmu, sekolah ke luar negeri, kuliah ke luar negeri, tidak. Tidak. Ya, sekali lagi tidak. Menuntut ilmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah dimanapun bisa. Dimanapun bisa. Cuman kenapa selalu disandingkan dengan kalimat perkuliahan tempat menuntut ilmu? Karena di sana banyak dosennya. Cuman bapak yang ingin menuntut ilmu yang sudah lanjut usia tidak bisa kuliah. Jadi bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Fas'alu ahli dzikr. Bertanya kepada orang yang lebih tahu, itu lebih penting. Nah, yang keempat ini kata Quran, ini ada caranya. Yang punya harta bisa masuk neraka karena hartanya, bisa masuk surga karena hartanya. Kemudian yang punya kedudukan itu bisa masuk surga dan bisa masuk neraka. Yang punya ilmu bisa masuk surga, bisa masuk neraka juga. Ini. Jadi hati-hati. Nah, yang dimaksud ilmu oleh Quran itu, nah, ilmu itu terbagi dua Pak. Ya, kita garis bawahi sedikit. Ilmu itu terbagi dua. Yang pertama adalah ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya ilmu hal, ya, atau fardu ain. Kemudian ilmu yang kedua yaitu fardu kifayah, ya, sunnah saja. Kalau yang fardu ain itu akidah, fikih, akhlak, itu semuanya fardu ain, wajib manusia tahu ilmu itu. Sementara fardu kifayahnya ilmu matematika, sosiologi, biologi, kedokteran, itu fardu kifayah. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tetapi ada yang lebih wajib. Tetapi tidak menjadi unsur kita tidak boleh mempelajari ilmu yang ini. Enggak. Pelajari semuanya kata Nabi. Ya, pelajari semuanya. Dari ilmu matematika sampai dengan ilmu sosiologi, bahkan jadi pilot pun pelajari semuanya. Nah, jangan dipilih-pilih. Oh, ini ilmu ini harus dipilih. Bukan. Cuman yang dimaksudkan dengan ilmu oleh Quran itu, yang semakin kita belajar akan semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menuntut ilmu tetapi tidak ada rasa takut kepada Allah, coba cek. Siapa tahu ada yang salah dengan caranya menuntut ilmu. Banyak sekarang orang yang kuliah ke luar negeri menuntut ilmu, tahu, faham ilmu agama, hafal Quran 30 juz, tetapi Masya Allah, satupun cerminan dari ayat Quran gak ada yang dicerminkan. Nah, coba cek kembali, siapa tahu niatnya yang salah, siapa tahu caranya dalam menuntut ilmu yang salah. Itu pasti ada yang salah. Karena kalau orang dekat dengan Quran, itu pasti menampilkan kebaikan. Tetapi kalau kita merasa dekat dengan Quran tidak menampilkan kebaikan, coba cek, siapa tahu ada yang salah dengan cara kita mendekat kepada Quran. Sama dengan kita melaksanakan sholat, kalau bapak merasa benar sholatnya, itu tidak akan pernah bermaksiat. Mustahil orang yang sholat itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak malu bermaksiat kepada Allah? Tangan yang dipakai nunjuk setiap sholat mau bermaksiat, mustahil. Makanya saya bilang kalau benar sholatnya mustahil bermaksiat. Tetapi sholatnya, kalau ada yang sholat masih bermaksiat, berarti ada yang salah dengan sholatnya itu. Ya. Kalau ada tangannya yang dipakai maksiat, rajin sholatnya, tetapi masih bermaksiat, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Karena kalimat Qur'annya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Salat itu mencegah sesuatu yang fahsya dan mungkar, mencegah. Ya. Itu luar biasa, Pak. Jadi Masya Allah, yang 4 tadi yang Allah janjikan itu jangan sampai terjerumuskan ke dalam neraka gara-gara yang 4. Tetapi jadikan yang 4 itu sebagai jalan untuk mengambil surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tenaga. Nah, kalau yang kurus-kurus kan kayak saya ini kutilang, kurus tinggal tulang. Nah, ini nggak ada tenaga. Ya, ini nggak ada tenaga, Pak. Nah, jadi saya bantu Bapak dengan ilmu. Ya, saya ajarkan apa yang saya tahu. Jadi saya harapkan kepada Bapak jangan pernah merasa tersinggung dengan kebenaran. Ya. Kalau disampaikan kebenaran, walaupun menyakiti jangan tersinggung. Karena yang tersinggung ketika disampaikan kebenaran itu hanya syaitan. Jadi kalau ada manusia yang merasa tersinggung ketika disampaikan kebenaran, berarti itu, bukan saya yang bilang, Bu. Itu yang paling besar yang bilang itu belakang. Ya. Jadi hati-hati, Pak. Kebenaran itu, ingat, ketika disampaikan kebenaran oleh teman kita misalnya, ada yang menyampaikan kebenaran, kemudian kita merasa tersinggung. Nah, itu telinga kita dihias oleh syaitan untuk merasa tersinggung. Ayo sholat yuk, kamu udah lama nggak sholat. Biasanya kita ngajak seperti itu. Nah, itu merasa tersinggung. Oh, kamu ngajak saya ya. Nah, itu berarti telinganya dihias oleh syaitan. Jadi jangan pernah merasa tersinggung dengan kebenaran, karena kebenaran itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kalau masih ada yang mengingatkan kebaikan, berarti ada masih mencintai kita di dunia ini. Makanya berterima kasih kepada manusia yang mengingatkan kebaikan. Kalau tidak pandai berterima kasih, bagaimana cara kita bersyukur nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang 4 tadi, ya, misalnya yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan itu jalan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan. Jangan terlalu mencintai dunia. Dunia ini biasa kok, nggak indah. Yang mengatakan dunia ini indah itu hanya orang kafir. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan dunia ini indah, berarti sama dengan orang kafir. Dunia ini biasa. Bahkan Nabi katakan, yang mencintai dunia pertama kali dalam hidupnya itu awal dari kesalahan. Ya. Jangan terlalu cinta dunia. Jangankan ke akhirat harta yang di dunia, ke kubur pun nggak dibawa, Bu. Ibu jalan-jalan, misalnya dari Jogja jalan-jalan ke Semarang, rumahnya nggak dibawa. Apalagi sampai dengan semua emasnya dibawa, jalan-jalan ke Paseban, emas semua dibawa. Nah, itu nggak bakalan, pasti disimpan. Makanya di dalam kubur nanti, semua harta dunia itu nggak masuk. Kecuali bekal yang kita butuhkan di dalam kubur. Apalagi sampai di akhirat, mustahil. Makanya yang sampai itu, yang saya bilang tadi, harta yang bermanfaat, amal jariah. Kalau ada yang buat pondok pesantren, sumbangkan itu 10.000, 20.000, yang penting ada. Yang penting ikhlas. Percuma banyak kalau nggak ikhlas. Ya. Kalau sudah ikhlas, walaupun sedikit, nah itu baik. Kalau 10 juta tetapi nggak ikhlas, karena supaya dianggap ini dermawan, nah itu orang pertama kali masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Karena ada 3 orang, ya, 3 yang masuk neraka lebih dulu daripada orang kafir. Yang pertama, orang yang berilmu. Yang kedua, yang mati syahid. Yang ketiga, yang dermawan. Orang yang menuntut ilmu seperti apa yang masuk neraka? Yang sombong dengan ilmu pengetahuannya itu. Ya. Merasa ria, bangga, dia pintar. Nah, sehingga misalnya ada seorang bilang, oh saya bisa melihat makhluk halus. Wah ini saya dianggap wali Allah ini. Nah, itu hati-hati. Hati-hati kata Al-Quran. Nah, itu beda. Saya kasih tahu sedikit. Kalau ada yang bisa melihat makhluk halus, misalnya ibadahnya tinggi nih, ibadahnya itu luar biasa, sholat tahajudnya luar biasa, kemudian bisa melihat makhluk halus, itu namanya kasyaf. Namanya kasyaf. Tetapi kalau ibadahnya itu rendah, misalnya orangnya suka bermaksiat, melihat makhluk halus, berarti itu matanya sedang dirasuki oleh syaitan. Cuman yang ahli ibadah ini ketika dibukakan kasyaf itu oleh Allah, kasyaf itu ada 2, kasyaf ilahi, kemudian kasyaf syaitani. Ya, tabir yang dibuka oleh Allah, tabir yang dibuka oleh syaitan. Kalau merasa tinggi ibadahnya, ketika dinampakkan makhluk halus, wah mungkin saya wali Allah ini. Nah, itu dari syaitan itu seperti itu. Tetapi ketika dibukakan kasyaf itu oleh Allah, kelihatan ini makhluk yang lain, tetapi menangis karena takut, semakin takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kasyaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kasyaf dari Allah, itu pembukaan tabir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu nanti yang ibadahnya luar biasa, kalau dibuka kasyaf itu semakin takut sama Allah.
Jangan nangis-nangis gara-gara lihat kuntilanak, bukan. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan kasyaf. Ya, kalau semakin meningkat ibadah kita, maka keistimewaan akan semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu luar biasa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu yang masuk neraka itu penuntut ilmu yang sombong. Hafal Qur'annya, tetapi ketika ada yang mau belajar, enggak mau diajarkan. Insyaallah. Itu luar biasa. Jadi kalau bapak hafal satu ayat, enggak mungkin. Saya yakin 100% umat Islam enggak ada yang hafal satu ayat. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Udah hafal itu, mustahil enggak hafal. Ya. Makanya sampaikan yang satu ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda sampaikan bismillahirrahmanirrahim itu kepada manusia, faham bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menyayangi. Jadi siapapun yang berdosa akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Ya. Sampaikan kepada siapapun yang membutuhkan ilmu itu. Kemudian yang mati syahid masuk neraka, yang dia berjuang supaya dianggap pemberani. Wah, saya mau berjuang supaya orang bilang saya berani, saya siap untuk mati. Nah, ini yang pertama kali masuk neraka daripada orang kafir. Kemudian yang dermawan, yang memberikan sebagian dari hartanya supaya dia dianggap ini orang dermawan. Wah, itu baik sekali Bapak itu. Dia memberikan sebagian hartanya untuk membuat pesantren. Nah, itu hati-hati. Itu sama saja kita menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka, insyaallah. Makanya tidak ada yang penting selain semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah. Adanya majelis ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak dan ibu hadir di majelis ilmu tetapi semakin jauh dari Allah, coba cek kembali. Siapa tahu ada yang salah caranya untuk berada di dalam majelis ilmu. Ya. Saya sering berdoa ketika di majelis ilmu, ketika mengisi ceramah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa saya berdoa? Karena kalau kita berada di dalam satu majelis, berdoa itu malaikat mengaminkan, mustahil tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Jadi mudah-mudahan yang belum punya istri semoga cepat dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Pak. Ya. Yang amin yang belum punya istri, Pak. Ini yang punya istri amin pula. Ya, boleh amin tapi jangan keras-keras nanti kedengeran istrinya di belakang. Ya, boleh. Karena kita itu batasnya 4. Ya, enggak apa-apa. Boleh. Cuman saya pesankan, ya, kalau diberikan istri oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan istri itu landasan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menikah di umur 20 tahun sampai dengar umur 70 tahun pernikahan belum bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hati-hati. Karena sejatinya pernikahan itu bukan hanya sekedar menyatukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi di situ maksud menikahnya antara seorang laki-laki dan perempuan itu supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbinanya rumah tangga itu akan terlihat ketika dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang berumah tangga cek kembali apakah kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan tengah malam, istri bangunkan suami, kemudian suami bangunkan istri, salat, ya. Itu luar biasa. Ketika ada permasalahan, selesaikan bersama. Ya, walaupun suami yang salah, istri minta maaf. Itu kalimat hadisnya. Kalau suami yang salah, kemudian suaminya tidur, istri belum minta maaf, tidurnya istri itu akan dilaknat oleh malaikat. Jadi minta maaf kepada suami walaupun suami itu yang salah. Minta maaf. Makanya belajar minta maaf walaupun tidak salah, Bu. Ya, insyaallah. Saya yakin ibu merindukan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada satu surga yang tak dirindukan oleh wanita. Apa itu? Mengikhlaskan suaminya menikah lagi. Serius, Pak? Sang istri itu mengikhlaskan suaminya menikah lagi, nah surganya itu 100% masuk surga. Kalau ada yang ikhlas. Tetapi setelah saya tanya umi saya kan abi saya istrinya 2. Saya tanya umi saya, "Umi rela enggak abi nikah?" "Rela." "Ikhlas enggak?" Nah, itu yang jadi pertanyaan. Rela sih rela, tetapi mengikhlaskan itu yang tidak bisa. Susah, Bu. Yang namanya mengikhlaskan kasih sayang itu susah. Ibu membagi kasih sayang kepada orang lain susah. Makanya surga itu yang saya bilang surga yang tak pernah dirindukan oleh wanita. Nah, saya bilang sama Umi saya, "Umi nggak mau masuk surga ya?" "Oh, ada cara lain untuk masuk surga." Nah, ada sholat, ada zakat, ada puasa, banyak. Itu luar biasa. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini saya ajarkan. Kita
mengetahui problematika yang berada di dalam rumah tangga. Itu luar biasa. Karena saya yakin semuanya itu akan menuju kepada rumah tangga. Saya yakin itu. Makanya sekarang bapak yang rumah tangganya udah 70 tahun, kalau sekarang belum bisa mendekatkan diri kepada Allah, dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat ke masjid, ajak istri, kemudian hadiri majelis ilmu. Insyaallah kalau sering datang ke majelis ilmu, itu akan diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan dalam rumah tangganya. Nanti akan diberikan kalau kita ibadahnya itu luar biasa, meningkat. Cuman pesan saya kepada bapak dan ibu, jangan sampai cinta kita mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak mencintai makhluk itu melebihi cinta kepada Allah, maka hati-hati juga. Ya. Tetapi jadikanlah istri ini sebagai landasan bahwa kita benar-benar mencintai Allah dengan mendidiknya menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Ya. Bukan wanita yang merindukan surga, tetapi surga nanti yang akan merindukan ibu-ibu. Insyaallah semoga nanti bisa dikumpulkan bersama keluarganya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yakin itu cita-cita kita yang tertinggi. Cita-cita saya itu gak pernah tentang dunia. Ya. Dulu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP saya peringkat 1 terus, Pak. Bahkan saya tidak merasakan kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dari kelas 1 saya langsung kelas 5. Saya sudah paham pelajaran kelas 2, 3, 4. Saya sudah paham. Akhirnya langsung kelas 5, masuk kelas 3 SMP itu saya peringkat 1. Tetapi setelah abi saya menikah, mungkin setan masuk. Oh, kamu gak usah belajar, abi kamu udah gak sayang sama kamu, dia udah menikah lagi. Nah, karena pikiran saya anak-anak dulu, saya gak belajar. Oh ya, saya main sama yang nakal. Begitu seterusnya. Tetapi ketika saya paham, kurang 2 itu. Harus tambah lagi. Soalnya kalau ke istri kedua dikasih uang, istri ketiga nanti begitu. Istri keempat, ya, nanti. Insyaallah. Nah, jadinya pesan saya kepada bapak dan ibu, selama masih ada orang tua kita, jadikan dia sebagai sosok makhluk yang paling bahagia di dunia. Kalau masih ada. Kalau bapak tanya cita-cita saya perihal dunia, enggak ada. Saya enggak pernah bercita-cita untuk menjadi profesor, untuk menjadi ulama, enggak ada. Cita-cita saya satu, menggandeng tangan orang tua saya masuk surga bersama-sama. Satu aja. Kalau bapak berprestasi dunianya luar biasa tetapi tidak bisa menggandeng tangan orang tua ke dalam surga, rugi. Sangat rugi tuh. Coba cek, kumpulkan semua ijazah S1, S2, S3, profesor, doktor, tetapi tidak bisa membawa orang tua masuk ke dalam surga, rugi banget. Mending tidak usah ada ijazah S1, S2, S3, doktor, profesor, tetapi bisa menggandeng tangan orang tua masuk ke dalam surga. Itu yang paling penting. Bahkan Uwais Al-Qarni itu tidak pernah dikenal oleh dunia, Pak. Uwais Al-Qarni itu yang kenal sama beliau itu enggak ada. Tetapi karena baktinya kepada orang tua, dialah wali Allah yang tidak pernah dikenal oleh manusia, tetapi dikenal oleh pemuka langit semuanya. Ya. Kalau Allah sudah mengenalkan makhluknya kepada makhluk yang lain, maka terkenal itu. Tetapi kalau Allah masih tidak mengenal kita, mustahil bisa terkenal di mana-mana. Kalau masih terkenal di dunia, jangan bangga. Kalau masih terkenal menjadi ulama, jangan bangga. Di dunia jangan bangga. Tetapi kalau bisa menggandeng tangan orang tuanya masuk ke dalam surga, itu sesuatu yang istimewa, Pak. Istimewa. Jadi kalau masih ada orang tua yang sekarang, bapak punya orang tua, ibu punya orang tua, jadikan seseorang tua itu adalah makhluk yang paling bahagia. Sekarang juga. Sekarang juga. Karena kalimatnya dalam Quran ketika penyampaiannya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Berbakti kepada kedua orang tua, bahkan saking wajibnya berbakti kepada orang tua, diletakkan oleh Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu, sembahlah Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nomor 2, setelah beribadah berbakti kepada orang tua. Kalau ada anak yang enggak berbakti kepada orang tua, itu berarti enggak faham apa yang dimaksud dengan orang tuanya. Orang tua mengandung 9 bulan 10 hari tanpa mengeluh. Ya. Orang tua mengandung 9 bulan 10 hari, enggak pernah ditinggal itu dalam kandungannya anaknya, dibawa kemana-mana. Itu beratnya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bisa jadi. Enggak pernah ditinggal, melahirkan, menyusui, dirawat. Bahkan ketika mengandung itu kalimat Qurannya dibedakan oleh Allah. Dari wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan. Kalimatnya wahnan, yang ketika mengandung itu sakit. Tetapi ketika sakitnya semakin berat, diganti dari wahnan menjadi kurha. Sakit yang tak tertahankan. Mau miring kanan sakit, miring kiri sakit, tiduran sakit, mau berdiri sakit. Saking sakitnya. Mungkin bapak enggak merasakan, ibu yang merasakan.
Makanya kalimat ibu itu 3 kali disebutkan oleh Nabi untuk dihormati daripada orang tua. Ummuka, 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 summa abuka. Ibumu 3 kali, baru ayahmu. Ini kata Nabi. Jadi berbakti kepada ibu itu lebih daripada seorang ayah. Jadi kalau ada manusia yang memuliakan ibunya seperti raja, itu rezekinya seperti raja-raja. Tetapi kalau ada manusia yang tidak bisa menghargai ibunya, maka rezekinya sedikit. Rezekinya sedikit. Tetapi kita garis bawahi, rezeki itu bukan semata-mata uang. Rezeki itu bukan semata-mata harta. Anak soleh itu rezeki. Ya, anak soleh rezeki, istri soleh rezeki, suami yang soleh rezeki, semuanya rezeki. Ya. Jangan kita katakan rezeki itu uang, bukan. Tetapi rezeki itu perihal yang membuat kita bahagia, itu rezeki, Pak. Jadi rezeki itu orang tua yang ada sama kita tuh, orang tua yang masih ada. Ya, jangan sia-siakan. Kalau ada orang tua kita, jangan sia-siakan. Raih surga yang berada di telapak kaki ibu itu. Surga ada di telapak kaki ibu. Sehingga diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kau ingin menggapai surga, nih kaki ibumu itu di surga ada. Saking mulianya seorang ibu, surga dilambangkan, diletakkan di bawah kaki seorang ibu. Saking mulianya, Pak. Makanya jangan pernah meremehkan yang namanya ibu, jangan pernah meremehkan yang namanya orang tua. Ya. Sekarang banyak yang ketika dimarahi oleh ibunya 9 menit dimarahi udah nggak sabar, sementara waktu mengandungnya 9 bulan 10 hari ibunya sabar, baru 9 bulan udah marah-marah. Wah, ibu ini suka marah-marah. Nah, ini hati-hati. Jadi anak yang sering seperti ini hati-hati, jangan sampai karena kedurhakaan itu kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai orang tua, cintai ibu, ya, sayangi mereka. Gak ada kata lain. Kalau mereka membutuhkan sesuatu, jadilah yang pertama yang membawakannya. Ya, jadilah yang pertama. Misalnya ada butuh jajan, belikan. Butuh sesuatu, ambilkan. Pengen pergi ke sini, bawa. Ya, jadikan dia yang bahagia. Ya, di dunia dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah meninggal, bapak misalnya, ibu, orang tuanya sudah meninggal, itu ada caranya. Makanya kalimat ibu dalam Quran itu tidak pernah disebutkan ummu, tetapi katanya itu sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sahib itu dari kata sahabah, ya. Sahib dari kata sahabah, jamaknya ashab. Ashab, ashabul kahfi, kemudian ashabul jannah, ashabun nar. Ashab itu artinya sesuatu yang lekat, yang tak akan pernah terpisah oleh apapun itu. Jadi kalau sudah lekat, apapun itu gak bisa memisahkannya. Jadi orang tua dengan anaknya itu kenapa disebut dengan sahib? Karena tidak akan ada yang memisahkan. Walaupun meninggal di dunia, itu tetap namanya orang tua, tetap namanya ibu, tetap namanya ayah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyelamatkan mereka? Doakan. Doakan kebaikan. Sampai enggak Ustaz? Sampai itu. Makanya apa sampai kepada orang mati itu, di antaranya itu adalah doa anak yang soleh. Ya, berdoa anak yang soleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya, ya, ampuni kedua orang tua saya sebagaimana mereka telah mendidik saya. Jangan salah mengartikan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan salah mengartikan. Biasanya kita akan mengartikan, ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya sebagaimana mereka telah menyayangi saya waktu kecil. Bukan menyayangi, tetapi mendidik. Ya, mendidik. Kita tahu itu siapa yang mengajarkan pertama kali? Ibu. Tahu ini, benda ini, siapa yang mengajarkan pertama kali? Ibu, Pak. Itu luar biasa. Jadi bukan menyayangi, tetapi mendidik. Sampai sekarang pun itu, didikan orang tua masih ada sama kita. Makanya jangan remehkan kedua orang tua kita. Saya yakin semuanya punya orang tua. Angkat tangan yang gak punya orang tua. Nah, semuanya ada. Dari Nabi Adam sampai kita itu pasti mempunyai orang tua. Itu luar biasa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jadikanlah seseorang tua itu, ibu yang pertama kali saya sarankan, jadikanlah ibu itu sebagai satu cara supaya kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa dengan sholat, berbakti kepada orang tua. Kalau tidak bisa dengan puasa, berbakti kepada orang tua. Kalau tidak bisa dengan zakat, berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau tidak bisa, ada pintu surga nggak cuma satu, banyak. Silahkan bapak milih, silahkan ibu milih dengan cara
Cara kita sendiri. Kalau mau masuk surga pintu sholat, silahkan perbaiki sholatnya. Kalau mau masuk pintu surga berpuasa, silahkan berpuasa. Ya, ada caranya. Sabar, ada juga. Bahkan kalimat Qur'annya, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Selamat, kata malaikat. Ini malaikat yang mengatakan, selamat kepada kalian yang telah sabar di dunia atas masalah yang telah diberikan. Nah, inilah pengganti paling baik, surga. Insyaallah, itu luar biasa. Tidak ada yang paling indah selain surga. Makanya jangan pernah katakan dunia ini indah. Jangan pernah. Ya, kalau bagi kita sebagai seorang muslim, dunia ini hampa, Pak. Dunia ini hampa. Dunia itu ibaratkan air laut yang semakin kita minum akan semakin haus. Dunia itu ibaratkan bayang-bayang. Kalau kita kejar bayang-bayang kita sendiri, kata Imam Asy-Syafi'i, itu nggak mungkin bisa kita kejar nih. Kejar itu bayang, nggak bisa. Tetapi coba berbalik. Kalau kita berbalik, kira-kira kita yang ngejar bayangan itu, apa bayangan itu yang mengejar kita? Bayangan itu yang mengejar. Maka dunia seperti itu. Kalau kita semakin kejar, dia akan semakin jauh. Tetapi kalau kita tidak kejar dia, kita tinggalkan dia, maka dia akan mendekat. Itu teorinya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau masalah dunia itu nggak usah khawatir. Masalah dunia telah ditetapkan oleh Allah sebelum lahir, udah ditetapkan. Cuman masalah akhirat belum ada satupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diistiqomahkan di dalam iman. Ya, ini yang paling penting. Agar diistiqomahkan di dalam ibadah, agar diistiqomahkan dalam berbakti kepada orang tuanya, agar diistiqomahkan dalam melakukan sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang paling penting. Tujuan hidup manusia adalah beribadah. Cuman ibadah itu luas, enggak cuma salat. Ya, enggak cuma salat, enggak cuma puasa, enggak cuma zakat. Banyak. Bapak senyum kepada saudara yang lain, ya. Kecuali ini yang lawan jenis maksudnya. Kalau yang bukan mahram, enggak usah senyum-senyum. Biasanya kan kalau kita banyak yang sekarang itu suami sama istrinya tuh ketika istrinya mau pergi ke pasar, Bu, kemana? Ke pasar. Oh iya, hati-hati. Nanti kalau lihat istri orang lain, Bu, kemana? Nganter anak ya. Oh, lembutnya luar biasa. Itu luar biasa. Jadi hati-hati, Pak. Lebih baik mesra kepada istri kita daripada mesra kepada istri orang lain. Biasanya ibu-ibu juga begitu. Pak, kemana? Jemput anak. Oh iya. Nanti kalau ada yang lain, Ustadz mau kemana? Mampir dong. Itu hati-hati. Itu banyak ibu putih seperti itu, sering saya dengar. Ustadz sini dong. Nah, apa Bu? Ini Ustadz ada jajan sedikit. Suaminya minta makan, suruh masak sendiri Bu. Hati-hati. Jadi kalau suami udah datang, jangan tanya dari mana. Dari mana Pak? Sama siapa Pak? Jangan tanya. Nanti kalau sering ditanya seperti itu, suami itu lebih senang makan di warung daripada makan di rumah. Karena di warung itu ditanya, Pak mau makan apa? Minumnya apa? Nah, kalau masuk rumah, Pak dari mana? Sama siapa? Akhirnya nggak doyan makan. Jadinya kalau suami datang, tenangkan dulu Pak. Bu, tenangkan. Tenangkan. Kalau mau bercerita, tunggu tenang. Jangan langsung menyampaikan keluh kesah. Ya, sampaikan semuanya. Misalnya ada anak, tapi Bapak juga harus paham. Kalau pulang dari luar jam 10 malam atau jam 11 malam pulang, tiba-tiba anaknya belum tidur, mau bercerita, temani. Jangan langsung tidur. Karena kalau kita langsung tidur, itu anak kita merasa tersakiti. Biasanya kalau sudah merasa tersakiti, itu kecerdasannya agak hilang. Ya, kalau anak mau bercerita, ladenin, dia bercerita. Karena anak itu senang sekali bercerita. Anak kecil itu senang sekali bercerita. Jadi layani mereka kalau kita keluar dari mana. Ya, jangan langsung tidur. Ya, makanya ketika kita ada masalah di luar kata Nabi, mampir dulu ke masjid, tenangkan dulu pikiran. Jangan langsung ke rumah. Kalau ada masalah misalnya di kantor marah-marah, ya, kemudian langsung ke rumah nanti berabe, tambah repot. Mampir dulu ke masjid untuk menenangkan hatinya, baru setelah tenang balik ke rumah. Insya Allah tenang itu. Insya Allah. Ya, jangan langsung ke rumah, tenangkan hati dulu di masjid. Itu pesan dari Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan ya mengenai apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma pesan saya satu, kalau sekiranya kita sudah dekat dengan Al-Quran, merasa senang dengan Al-Quran, jangan tinggalkan. Ya, karena kedekatan dengan Al-Quran itu hidayah Pak, itu hidayah. Bapak baca Quran setiap hari itu hidayah. Ya, kalau datang pengen baca Quran, segerakan
supaya hidayah itu nggak hilang lagi. Ya, supaya hidayah itu nggak hilang lagi. Karena banyak penghafal Quran itu yang hanya sekedar hafal, tetapi tidak pernah murojaah hafalannya. Banyak penghafal Quran hafalnya 30 juz, tetapi tidak bisa mencerminkan akhlak yang Qurani. Sementara Nabi ketika ditanya akhlaknya, kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu sama persis seperti apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Makanya kita yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan pernah membenci. Kalau ada yang membenci, nggak usah membenci. Kalau ada yang membenci, jadikan itu pahala untuk masuk surga. Ibu dibenci oleh orang lain, dibenci oleh tetangganya, jadikan itu sebagai jalan untuk masuk surga. Ya, tetap memberikan sesuatu untuk tetangganya, karena mencintai tetangga itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ada seseorang yang meninggikan bangunan melebihi bangunan tetangganya, ini, misalnya tetangganya ini mau jemur baju, tiba-tiba meninggikan bangunan, akhirnya tidak kena sinar matahari. Nah, itu sama saja menyakiti tetangganya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ada yang masak mie goreng, kecium oleh tetangganya, pengen, nggak dikasih, menyakiti, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu Yuni kalau masak sesuatu, kalau saya cium langsung dibawakan aja, Bu. Ya, nggak apa-apa, biar nanti tidak menyakiti. Ya, insya Allah itu. Jadinya ibu-ibu yang bertetangga, tetangga itu 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke samping depan, 40 rumah ke samping belakang. Itu tetangga. Bukan dinilai dari jarak jauhnya, tetapi rumahnya 40, hitung itu sampai mana. Ya, itu yang dimaksudkan tetangga dalam hadisnya. Tetapi kalau di hadis yang lain saya nggak tahu. Saya cuma pakai hadis itu. Jadi 40 samping kanan, kiri, depan, belakang. Itu yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang paling penting berada di dalam majlis ini selain semakin taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mati dalam keadaan muslim itu baik, tetapi mati dalam keadaan muslim kemudian mati dalam keadaan sholat, husnul khotimahnya luar biasa, kemudian mengharapkan pertemuan dengan Rasulullah, mengharapkan pertemuan dengan Allah, itu insya Allah yakin aja. Makanya saya ajarkan doanya ketika kita membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amalata warshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka rasuluk. Dibaca ketika waktu pagi, mati sebelum sore, masuk surga. Ketika sore dibaca lagi Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu amalata warshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dibaca waktu sore, belum pagi, meninggal, masuk surga. Itu luar biasa. Makanya dibaca itu. Itu ajaran dari Rasulullah SAW, hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Apa yang telah diajarkan oleh Nabi, kita praktekkan dalam kehidupan. Kalau mau bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Ya, kalau insya Allah kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.